terlambat? Siangan, Pak. Oh, siangan. Kamu bantu orang tua, Pak, semalam, Pak. Silakan nemui Pak Wakil Kepala Sekolah. Ya, Pak. Oke, sini dulu. Tahu ya kalian ini saya panggil ke sini kenapa? Tahu Pak, Kenapa? karena telat Udah jam berapa ini? jam 8. Ya ini sudah terlambat 30 menit. Oke lah Bapak maklumi, semua orang bisa berbuat salah. Namun ini Bapak lebih tertarik gimana cara kita menyelesaikan solusi agar kalian kedepannya tidak akan terlambat lagi. Sekolah kita di SMK Kosgoro 2 Sribawon ini masuk jam 7.30 tepat. Tidak ada toleransi waktu. Nanti dari Pak Keamanan, dari Satpam sudah ditutup gerbang. Makanya kedepannya nanti sebelum 7.30 kalian harus sudah hadir di sini. Ini sudah kesepakatan, sudah peraturan yang menjadi keyakinan bagi seluruh warga sekolah. Nah sekarang bagaimana kalian akan memperbaiki itu? Baik, kalian sudah sadar ya ini kalau kalian terlambat 30 menit. Karena ini sudah jam 8, sekolah kita masuk jam 7.30. Cobalah ini sebelum kita cari solusinya nanti seperti apa, kalian utarakan dulu lah satu persatu kenapa kalian hari ini terlambat. Coba Tio. Saya lupa semalam Pak aja. Semoga aja kedepannya ini saya akan berubah menjadi lebih baik lagi dan saya akan tidur lebih awal Pak. Oke. Dan saya berjanji sekali lagi Pak, sebelum bel berbunyi saya udah di sini. Oke, bagus. Ini kamu benar-benar menyadari lah ya kesalahan kamu. Coba adiknya, Riana, kenapa kamu bisa terlambat? Membantuin ibu mempersiapkan dagangan Pak. Oh, dagangan ibu yang untuk siangnya ini ya? Iya, jualan kue. Terus berarti malam kamu tidurnya? Iya malam Pak, sekitar jam 1-2. Oh iya. Terus kira-kira gimana solusinya nanti? Saya bakal setting alarm tepat waktu Pak. Nanti kamu bisa nyeting alarm. Terus ada lagi mungkin yang bisa kamu lakukan? Saya usahakan tidak akan telat lagi. Oke. Yaudah ya, ini sebagai penyelesaian masalah kita, sebagai dokumentasi di sekolah saya catat, saya juga yakin dengan apa yang kalian utarakan, kalian janjikan, kita komitmen bersama. Semua warga sekolah sudah hadir, ini sudah ikut proses pembelajaran, sedangkan kalian sudah terlambat 30 menit. Nanti kedepannya kalian harus berubah sesuai dengan apa yang kalian utarakan tadi. Dan kita yakini bersama, komitmen bersama, tidak diulangi lagi. Paham ya? Sepakat ini ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya itu Pak orangnya baik, bijaksana. Setiap ada permasalahan dibantu sama dia. Cuman kalau menurut saya itu orangnya agak sedikit galak tapi perhatian. Menurut saya Pak Peter itu orangnya baik. Bukan berarti galak itu dia galak kepada muridnya, tetapi dia itu bisa mengayomi muridnya supaya lebih tertib sekolah, terus masuk tepat waktu. Pokoknya orangnya baik, tegas, terus pokoknya paling enak apa gurunya. Oh, waalaikumsalam. Masuk. Meliana ya? Kelas 12 TKJ. Mungkin kamu tahu kenapa Bapak panggil hari ini? Belum tahu ya. Ini Bapak dengar ketika mata pelajaran berlangsung, proses pembelajaran berlangsung di kelas, oleh beberapa guru mata pelajaran, kamu sering makan di kelas. Itu hampir selalu. Yang kedua, pakaian kamu, baju, rok kamu masih terlihat ketat. Padahal itu tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Nah, oke, sekarang sudah tahu kan alasannya kenapa dipanggil?
Iya Pak, tahu. Dari dua alasan tadi, ya saya yakin lah semua orang pasti pernah berbuat salah. Saya dulu juga ketika masih bersekolah ya tidak menjadi orang yang sempurna, ideal itu tidak. Saya maklumi. Dan sekarang mungkin bisa kamu ceritakan kenapa yang pertama kamu selalu makan di kelas, yang kedua pakaian kamu tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Alasan saya makan di kelas karena di sekolah kan jam 7.30 sudah masuk. Iya. Terus jadi nggak sempat makan di rumah karena Mary kan punya penyakit mah, jadinya makan di sekolahan dari rumah ini nggak ngomong sama guru. Oh ya itu ya karena kamu tidak konfirmasi dengan guru, Iya. makanya ya dari guru juga melihatnya oh, kamu kok sering diingetin tetap makan setiap jam pelajaran pertama. Nah yang kedua kenapa ini? Yang kedua kok kamu masih pakai pakaian ketat terus? Alasan yang kedua itu Pak karena udah kelas 3, Iya. jadinya mau ganti baju lagi nih itu Pak, emang gitu loh Pak, emang terus di rumah juga punya adik banyak, keperluan ibu juga banyak. Kamu mau minta ke orang tua nggak? Nah Iya, makanya kan minta ke orang tua. ya oke lah, itu alasan kamu memang cukup masuk akal ya. Bapak bisa menerima secara personal, secara profesional. Gini Mel, di sekolah kita kan sudah kita bentuk keyakinan bersama, keyakinan sekolah yang disepakati. Ya untuk siswi putri itu pakaiannya tidak boleh terlalu ketat. Ada aturan-aturannya, nanti kamu bisa baca lagi di bagian keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran berlangsung, ya kan saling menghormati. Itu juga sebagai keyakinan kelas bersama. Ya tidak boleh kita terus makan seenaknya di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Oke ya, tadi Bapak sudah ingatkan lagi bahwa di kelas kita tetap ada keyakinan bersama. Salah satunya hal yang dua kesalahan yang kamu lakukan adalah makan di kelas ketika jam pertama. Yang kedua, pakaian kamu, seragam kamu masih tergolong pakaian yang ketat, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas bersama. Nah, dari dua kesalahan itu sudah kamu sadari apa belum, Mary? Iya Pak, saya sadar. Saya akan lebih menghargai orang lain. Nah, itu salah satu kesepakatan yang kita bentuk kemarin. Tidak makan ketika guru menjelaskan adalah berarti sudah wujud menghargai. Oke, kalau kamu sudah sadar, kamu sudah mengerti kesalahan kamu. Nah, sekarang saya tanyakan lagi, kira-kira apa solusinya dari kamu untuk menutup dua kesalahan tadi? Baik Pak, dengan kesalahan saya yang pertama, saat jam pertama makan di kelas, ada dua solusi dari saya. Nah, Yang pertama, bangun lebih pagi untuk sarapan di rumah. ya, Yang kedua, jika tidak sempat sarapan di rumah, saya akan izin dengan guru untuk sarapan dulu di kantin maksimal 5 menit terkait dengan penyakit saya. ya oke. Dari alasan yang kamu utarakan itu memang cukup masuk akal ya. Yang pertama, ya nanti kamu bisa perbaiki lah karena itu lebih menghargai guru, lebih menghargai kawan-kawan yang lain. Nah, nanti bisa kita terapkan. Terus untuk permasalahanmu yang kedua, ketika kamu masih pakai baju atau seragam yang ketat, alasannya mungkin bisa kamu ceritakan. Baik Pak, untuk masalah saya yang kedua yaitu seragam saya yang ketat, itu karena saya sudah kelas 3 sehingga jika mau membuat seragam baru itu malu Pak, karena sebentar lagi lulus. Ini aja Mary ingin segera lulus terus bekerja untuk meringankan beban kedua orang tua. Ya karena adik-adik saya masih banyak Pak, jadi pengeluaran juga banyak.
Terus kira-kira ya, nanti solusi dari kamu untuk menyikapi seragam kamu yang masih ketat ini gimana? Solusinya? Kalau dari Meli solusinya, Meli mencetak kata Meli yang menjahit untuk menambah bahan agar seragam Meli tidak tersembunyi lagi. Karena kalau membuat seragam baru dengan biaya yang ratusan tidak cukup. Bisa ya nanti nambahkan, bisa ya Bu ya? Ya baiklah, ini mungkin alasan kamu, kemudian solusi dari kamu sudah apresiasi, bagus ini untuk komitmen ke depannya. Yang jelas kamu sudah ada usaha untuk berubah, kemudian juga kita sudah berdiskusi, sharing untuk memecahkan masalah. Ternyata dari kamu sendiri ketika digali sudah ada penyelesaiannya. Nah sekarang terakhir, kira-kira dengan dari dua masalah ini, dengan kejadian-kejadian yang ada di sekolah dan dengan keadaan orang tuamu yang demikian, memangnya nanti ke depannya kamu itu inginnya menjadi orang yang seperti apa? Kalau cita-cita saya Pak, ingin menjadi orang yang sukses, yang terutama berguna untuk keluarga saya. Bagus nih. Saya ingin bekerja keras dan nantinya bisa mendapatkan kredit. Saya nantinya mereka bisa menuntut pendidikan dan berguna. Oke, ya memang saya apresiasi, bagus itu dengan latar belakang kamu, dengan kamu melihat keadaan keluarga yang seperti itu, kamu punya motivasi yang sangat tinggi untuk kedepannya lebih sukses, bisa meringankan beban orang tua. Ya oke lah Mel, yang jelas ini kita komitmen ya, dua permasalahan yang menjadi keluhan beberapa guru dan juga yang saya lihat pakaian kamu yang terlalu masih ketat ini bisa ada solusinya, dan kedepannya kamu berubah sesuai yang kamu utarakan tadi, itu seperti janji, seperti komitmen di antara kamu dan sekolah ini. Jadi kamu bisa berubah lebih baik. Oke lah, saya cukupkan, mungkin kamu bisa kembali ke kelas. Silakan. Kalau pendapat Meli, Pak Fitra itu orangnya baik. Kalau ada masalah, diselesaikannya dengan baik-baik, tidak menghukum, tidak membentak-bentak. Jadi lebih enak mencari solusi jika ada masalah, dan membuat Meli beserta kawan-kawan lebih dewasa lagi.